Halo, assalamualaikum sedulur. Hari ini Koboi Sawah mengunjungi rumahnya warga, di Desa Sebagung Jaya, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara, di mana di tempat ini termasuk kampung tangguh ya, Lur. Jadi sudah dijadikan atau diresmikan sebagai kampung tangguh. Kita lihat di dalamnya apa-apa aja yang ada di dalam kebun di lingkungan perumahan ini, ya kan? Kita lanjut bertemu dengan sang pemiliknya. Oke, lanjut bersama Koboi Sawah. Oke, kita memasuki lokasinya, Lur. Ya, luar biasa, Lur. Ini banyak tanaman-tanaman. Yang jelas ini tanaman organik, Lur. Sehat-sehat. Ini beliaunya Pak Bejo Santoso. Back to nature, kawasan hijau, Lur. Ini di perumahan. Selamat datang, Lur, di kelompok budidaya ikan air tawar Arwana, Jalan Kubis, RT 2, Desa Sebagung Jaya. Ini kacang hijau ya, Lur. Kacang hijau ditanam di polybag. Buahnya luar biasa, Lur. Ini menunggu panen. Dan di tengahnya ada kolam, Lur. Ini ikannya ikan nila, Lur. Ini sawi pakcoy. Meskipun dengan media tanah yang diberi pupuk organik, tumbuhnya sangat luar biasa subur. Ini ada selada. Ini ada seledri. Di sini juga ada kolam terpal ya, Lur. Ada beberapa kolam yang semuanya ini ada isinya. Ikan nila, ikan mas, dan ini kolam untuk indukan. Oke, Lur, ini merupakan lahan pertanian yang memanfaatkan lahan sempit. Kawasannya di lingkungan pekarangan rumah. Kita ngobrol sama yang punya tempat, kita curi ilmunya dulu. Oke. Alangkah baiknya kan kalau ilmu yang bermanfaat itu kita share, kita bagi. Oke, Lur, langsung. Assalamualaikum sedulur. Ini kita sudah ketemu sama yang punya pekarangan. Beliau adalah Pak Bejo Santoso. Ini lokasinya di mana, Pak? Jalan Kubis, ya, RT 2, Desa Sebagung Jaya, Kabupaten Penajam Pasir Utara ya. Oke, kecamatannya ketinggalan, Kecamatan Babulu. Oke, Pak Bejo, ini Pak,
ada yang mau kita tanya-tanyakan lah ya, supaya nanti masyarakat kedepannya itu bisa ngikut gaya hidup atau pola hidup sehat, di mana lingkungannya asri, terus kemudian ya sayur, ikan itu nggak beli ya gitu. Jadi artinya punya komoditi sendiri di rumah. Oke, yang pertama, sampean mengawali ini semua dari tahun berapa, Pak? Ya, intinya saya punya kegiatan seperti ini dari tahun 2005, 2006. Okay. Semua itu kan berawal dari sebuah hobi, ya kan? Terus saya kembangkan, ternyata di Sebagung Jaya ini punya potensi yang sangat luar biasa, khususnya di sektor perikanan dan pertaniannya. Itu Pak ya. Nah, jadi dengan kondisi yang seperti ini, ya lama ya kan saya rintis berjuang melalui ini, ternyata menemukan sesuatu yang sampai saat ini menjadikan sebuah masalah besar bagi masyarakat. Kan seperti itu. Oh gitu. Nah, iya. Masalahnya apa, Pak? Permasalahannya yuk Kalimantan Timur ya, khususnya di Penajam Pasir Utara ini ataupun di Kabupaten Pasir sendiri itu, tolak ukur tanah dan air itu sebenarnya masih subur, Mas. Kan itu. Oh gitu. Hanya permasalahan asam, ya kan? Banyak disalahartikan, banyak masyarakat yang kemungkinan juga ditumpangi petugas lapangan yang kurang ini. Akhirnya apa? Permainan pestisida yang berlebihan. Kan seperti itu, Mas. Kan itu. Gitu. Bisa Mas saya melihat di sini ya, semua media mau dari tanaman ke buah segala dengan media-media politik. Mampu Mas seperti ini kan. Betul, ya, betul. Salah satunya misalnya mau sayuran, mau apa, mau buah ini dan sebagainya, ya kan? Itu. Jadi saya ngelihat sayurannya subur-subur semua, Pak ya. Ya, bisa sama saksikan sendiri di sini kan. Murni, artinya 0% terus kimia untuk tanaman, ya kan? 0% makanan pabrik untuk ikannya. Kan itu, Mas. Terus tujuannya ini sebetulnya apa sih, Pak? Maksudnya bikin lingkungan seperti ini itu adakah mungkin tujuannya untuk diri sendiri dan untuk masyarakat banyak, itu gimana? Kalau untuk sendiri, ini tujuan sendiri yang pasti membantu ya kan dalam menyejahterakan keluarga saya kan seperti itu melalui kegiatan ini. Kemudian untuk tujuan yang umum itu ya kan supaya kegiatan yang seperti ini bisa dimiliki oleh semua masyarakat, lapisan masyarakat kan begitu, Mas. Yang artinya nanti ke depan itu sayur tidak beli, paling tidak Mas kan, ikan tidak beli kan seperti itu. Yang selama ini memang hal-hal seperti ini masih dipandang dengan sebelah mata aja, Mas, banyak orang. Tapi faktanya luar biasa, Mas, kan gitu. Ya kan? Terus keinginan Bapak ke depan untuk Desa Sebagung Jaya ini seperti apa, Pak? Mungkin apakah ya inginnya hijau seperti kampung sampai kayak lingkungan sampean itu seperti apa? Kedepannya seperti apa untuk desa? Ya paling tidak ya kan berharap kegiatan yang seperti ini jika sudah diikuti masyarakat ke depan, paling tidak Sebagung Jaya ini bisa menjadi ya panutan lah untuk desa-desa lainnya kan itu. Ya kemungkinan besar nanti malah bisa mengarah desa kita itu menjadi desa wisata juga, Mas, nanti ke depan. Seandainya ini bisa terlaksana dan sudah didasari, karena pada prinsipnya seperti pribadi saya merubah perikanan menjadi benar dan baik itu masih cukup gampang. Pertanian juga seperti itu, perkebunan ataupun peternakannya. Tapi yang paling susah untuk di era sekarang ini adalah merubah pola pikir orang, Mas, kan itu, merubah mindset orang kan itu. Tapi mudah-mudahan lah dengan niat baik Mas Naim juga yang ikut peran serta dalam penyampaian hal-hal seperti ini, yang tetap dan selalu mengedepankan dari alam untuk alam, Mas, kan itu, menuju masyarakat Sebagung Jaya ya kan, masyarakat yang benar-benar tangguh dan sehat, apalagi di tengah-tengah pandemi ini, Mas, kan gitu. Jadi ya kan? dengan moto tetap ya, Pak ya, back to nature. Back to nature ya itu. Oke. Itu tidak bisa ditawar lagi. NKRI itu sudah. NKRI harga mati sudah itu. Ya Pak, ini di pekarangan sampean ini ada berapa jenis tanaman, Pak? Ya, itu kalau di sini kalau untuk jenis tanaman khususnya pertama untuk sayur-sayuran itu kita sering ganti komoditas tanaman, Mas. Mungkin sekarang ada 4 komoditas misalnya seperti selada, seperti sawi, lombok, ya kan?
terong dan seterusnya, jagung ya kan. Mungkin kemungkinan besok saya akan berganti komoditas karena banyak, mungkin kedelai kan gitu, atau mungkin kacang tanah dan seterusnya. Itu Pak ya. Kalau untuk ikan Pak, ikan berapa? Kalau ikan di sini ada 8 komoditas ikan lah, 8 termasuk penyelamatan ikan alam. Yang ada 3 komoditas ikan alam itu yang saya selamatkan adalah ikan Pepuyu, sepat siam, dan ikan gabus. Ikan gabus. Kalau untuk ikan yang di luar alam tadi apa ya Pak? Ya kalau yang untuk kelasnya Nila, itu nila, gurami, ya kan? Bawa ada apa? Nila putih, ya kan, albino. Itu terus ada lele, patin, bahkan sampai ke kakap ada di sini. Itu Pak ya. Nah, itu. Kalau untuk ikan hiasnya kan itu kan untuk apa? Hiburan. Ya, untuk hiburan lah. Seperti ikan koinya, umet. Jadi untuk luasan areal berapa hektar? Luas berapa meter? Areal ini saya punya 2.500 meter kubik, atau mungkin bisa dibilang 1/4 hektar aja lah. Oke, tapi ketika kita manfaatkan ya mungkin hasilnya melebihi dari orang punya 5 hektar kan gitu, hasilnya kan gitu. Jadi di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan Lur. Ya. Jadi ini tempatnya Pak Bejo ini sekitar 2.500 meter persegi. Itu sudah ada rumah beliau, kemudian selebihnya pekarangan. Namun bisa masih dimanfaatkan sedemikian rupa, disetting apik, kemudian dijadikan beberapa kolam, ada tempat ikan, dan akhirnya ya kalau hanya sayur dan ikan itu nggak beli Lur. Jadi luar biasanya seperti itu. Dan tidak sedikit juga tanaman-tanaman beliau ini juga dibeli oleh warga sekitar. Jadi artinya kalau orang kepingin beli sayur-sayur sawi ataupun sayur seledri apa segala ya nggak beli. Singkat kata Mas ya. Oke. Nah, itu ternyata saya punya sedikit kalimat kan, bahwa ternyata Mas Eman, sukses itu bukan milik orang yang pintar ya kan, tapi miliknya orang yang mau bekerja keras. Saya pribadi mengajak semua lapisan masyarakat untuk bisa berbuat seperti ini. Artinya dengan pemanfaatan lahan sempit ternyata ya kan Mas, mampu mensejahterakan keluarga kan itu. Tidak sedikit ya Mas ya, keberhasilan itu berawal dari sebuah kesederhanaan. Dari Sebagung Jaya ya kan, untuk Kalimantan Timur. Oke sedulur, demikian perjalanan Koboi Sawah keliling pekarangannya rumah Bapak Bejo Santoso di Desa Sebagung Jaya, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nantikan video selanjutnya, banyak yang mau kita ulas dari sini, ada berbagai macam cerita. Kalau video ini bermanfaat silahkan di-share. Kalau bermanfaat silahkan ambil ilmunya, ada petuah-petuah yang baik yang bisa kita ikuti. Jangan lupa di subscribe. Jumpa lagi dengan Koboi Sawah. Bye. Assalamualaikum.